Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas hal menarik yang berkaitan dengan Bonnie, yaitu tentang asal-muasal penyakit Bonnie dan Ginny dan tentang siapa ayah kandung dari Bonnie. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Penyakit Ginny disebabkan iklim Marijoa. Sapphire Scale adalah penyakit yang dapat membuat pengidapnya untuk berubah menjadi batu jika terkena sinar matahari secara langsung. Dan meskipun telah dijaga agar terhindar oleh sinar matahari, penyakit ini akan tetap menggerogoti pengidapnya hingga pengidapnya ini meninggal. Penyakit ini bahkan dikatakan lebih langka dibandingkan penyakit putih yang pernah diidap oleh Trafalgar Law. Ginny sebagai pengidap pertama dari penyakit ini dikatakan mulai mengidap penyakit ini setelah dia diculik dan dinikahi oleh Ternubito. Dan setelah 2 tahun lamanya, Ginny ditinggalkan oleh Ternubito karena dianggap mengidap suatu penyakit. Dan juga Ginny ini sendiri sebelum ia diculik oleh Ternubito, dari kecil sampai dewasa menjadi bunga desa kerajaan Sorbet. Ginny sehat walafiat, jag-jag waringkas. Namun entah kenapa setelah ia diajak tinggal bersama dengan Ternubito di Marijoa yang berada di atas Red Line, ia menjadi mengidap penyakit ini. Dan jika kita melihat sejarah kembali, tanah Red Line ini dikatakan dulunya merupakan tempatnya para dewa tinggal, yaitu para makhluk ras Lunarian tinggal, di mana seperti yang kita tahu bahwa ras Lunarian ini dapat beradaptasi di lingkungan apapun, dan akan masuk akal juga bahwa pastinya akan ada perbedaan iklim atau kondisi lingkungan antara wilayah tepat di atas permukaan lautan dengan lingkungan dataran di atas Red Line yang tinggi. Jadi, akan masuk akal jika manusia biasa yang bukan makhluk ras Lunarian akan cukup sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di atas Red Line itu. Jadi ada kemungkinan bahwa penyakit Ginny ini disebabkan oleh Ginny yang gagal beradaptasi dengan iklim lingkungan di atas Red Line. Dan mungkin akan masuk akal pula bahwa mungkin hal inilah yang menyebabkan kenapa para Ternubito menggunakan pakaian seperti astronot, yaitu untuk membantu mereka bertahan dari kerasnya lingkungan di atas Red Line. Namun jika dipikir kembali, untuk seukuran orang-orang yang telah tinggal di atas Red Line sejak 800 tahun yang lalu, para Ternubito ini harusnya telah memiliki kekebalan tubuh dalam dirinya akibat dari penyesuaian diri dengan lingkungan di atas Red Line itu. Dan hal itulah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti Ginny. Dan di antara para Ternubito juga, mungkin ada beberapa karakter yang sepertinya memang sudah kebal dan terbiasa dengan lingkungan ini. Dan mungkin juga ada dampak dari karena mereka bisa menggunakan haki, yaitu para Gorosei dan Saint Garling. Ayah kandung Bonnie adalah Saint Roseworth. Sampai chapter terakhir kita hanya mendapatkan penjelasan bahwa Ginny diculik oleh Ternubito dan dijadikan seorang istri. Namun kita masih belum mendapatkan informasi secara jelas tentang siapa sosok suami dari Ginny atau ayah kandung dari Bonnie. Jika kita melihat ulang kembali, dalam manga One Piece, Ternubito yang pertama kali muncul adalah Saint Roseworth pada arc Sabaody. Karakter ini sepertinya akan menjadi karakter yang cukup penting dalam kisah Ternubito. Dan sepertinya hubungan antara Roseworth, Bunny, Kuma, dan Ginny telah diputuskan pada waktu pembuatan arc ini. Namun pernahkah Nakama berpikir, kenapa Ginny sampai harus diculik oleh Ternubito? Alasannya kemungkinan besar adalah karena Ginny itu cantik menawan. Mungkin karena alasan inilah kenapa Ginny dibuat dengan kondisi cantik menawan. Ya, karena hal ini akan ada kaitannya dengan salah satu sifat Ternubito, yaitu mereka suka mengajak menikah kepada rakyat jelata yang cantik menawan. Sama seperti kejadian ketika anak dari Saint Roseworth yaitu Saint Carlos mengajak menikah wanita biasa yang cantik menawan, yang pada saat itu wanita itu bernama Mari. Dan meskipun pada saat itu kita mengetahui bahwa sosok Mari ini telah memiliki tunangan yang bernama Judy. Dan biasanya, sifat atau kelakuan anak dan ayah itu tidak terlalu berbeda. Maka hal ini pula lah yang kemungkinan terjadi pada Ginny, yaitu Saint Roseworth mengajak Ginny untuk menikah dengan alasan Ginny adalah sosok cantik menawan. Dan pada saat itu juga bisa dikatakan
Gini juga memiliki calon dambaan hati, yaitu Kuma. Dan dari contoh pasangan yang dikacaukan oleh ulah Saint Carlos, yaitu Judy dan Mari. Sebenarnya Judy dan Mari ini adalah sebuah band yang biasanya menggunakan logo beruang atau Kuma. Dan dalam salah satunya yang berjudul Kujira nomor 12, ada salah satu liriknya yang berbunyi, Koi bitoga sarawarete, Akuma no shirokara tasuke daso, yang artinya, kasihku diculik dan akan kuselamatkan dari istana iblis. Sungguh satu lirik yang sangat sesuai sekali dengan kejadian gini. Kemudian hal menarik lainnya adalah hal ini sepertinya akan berkaitan dengan Akainu, di mana Akainu dan Saint Roseward ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama berusia 55 tahun. Jadi ada kemungkinan bahwa yang menculik gini adalah ketika Akainu masih muda, dan tentu saja atas perintah Saint Roseward. Dan mungkin karena hubungan ini pula lah sosok Kuma harus memiliki takdir untuk bertemu dengan Akainu di Marijoa. Dan karena hal ini pula lah Akainu mengatakan bahwa ia cukup terkejut ketika mendengar Bonnie kabur. Karena pada dasarnya keluarga Tenryubito sepertinya masih menganggap anak-anaknya berharga. Karena mereka memiliki ikatan darah langsung dengan Tenryubito. Tidak seperti para istri cantik menawan yang mereka temukan di tiap-tiap pelosok desa. Jadi, mungkin storynya akan seperti itulah. Yaitu Gini harus mendapatkan pernyataan spontan dan gila dari seorang Saint Roseward untuk menjadikannya seorang istri. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.